No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi. Saya dari jurusan Perbankan Syariah dari kelas SPS 8 dengan NIM 2305 1380 349. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi Islam. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam? Jadi, sistem ekonomi Islam itu merupakan turunan dari rules of behavior yang dibentuk dengan paradigma creator-centered yang merupakan manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pengertian sistem ekonomi Islam tadi, kita bisa tahu letak relevansi paradigma dalam ekonomi karena memiliki konsep tentang individu manusia dan masyarakat, dan adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Konsep itu sendiri adalah produk dari meta framework yang elemennya ada dalam pikiran perancang sebelum paradigma dikonstruksikan. Pada dasarnya, meta framework ini ada dua, yaitu Tuhan sentris atau creator centered dan manusia sentris atau human centered. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan Tuhan sentris itu adalah menurunkan analisisnya dari rules of behavior sebagaimana perilaku sesuai aturan oleh Tuhan untuk individu bermasyarakat. Yang kedua, manusia sentris itu mendapatkan rules of behavior dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini terdapat yang namanya masalah pokok ekonomi Islam. Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional itu diartikan sebagai kajian tentang pemanfaatan sumber daya yang langka, yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pengertian ini menjelaskan bahwa adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang terbatas atau yang biasa disebut dengan limited resources dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau yang biasa disebut dengan unlimited need. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi itu disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, masalah kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan yang tidak terbatas. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Nah, yang ketiga itu ada terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan suatu yang telah ada atau disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. 3 faktor tadi dapat terjadi karena adanya 3 pokok persoalan. Yang pertama, what to produce, apa yang diproduksi. Yang kedua, how to produce, bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga, for whom to produce, untuk siapa diproduksi. Selanjutnya ada yang namanya karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Di dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksudkan adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakannya dengan ekonomi konvensional, baik merupa kapitalis maupun sosialis atau komunisme. Dari pengertian karakteristik tadi, ada 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, iqtisad rabani atau ekonomi ketuhanan. Yang kedua, iqtisad akhlaki atau ekonomi akhlak. Yang ketiga, iqtisad
insani atau ekonomi kerakyatan. Keempat ada iqtisad wasati atau ekonomi pertengahan. Yang selanjutnya ada fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam kepada manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sistem ekonomi ini ada 4 fondasi, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan ukhuwah. Nah, selanjutnya pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam berdiri di atas fondasi akhlak, akidah, syariah, dan ukhuwah yang berguna untuk tujuan ekonomi. Pilar ini dapat digunakan untuk alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Dalam sistem ekonomi Islam ini terdapat 3 pilar, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, karena kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi ini. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Nah, selanjutnya ada yang namanya nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Ada 4, yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut, dan yang kedua berusaha dengan berkeadilan, yang ketiga kerjasama dalam kebaikan, dan yang keempat pertumbuhan yang seimbang. Selanjutnya dalam sistem ekonomi Islam ini ada prinsip dasar ekonomi Islam. Pengertian prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan yang berpijak di mana kerangka dan konsep ekonomi Islam dibangun di atas dasar tersebut. Di dalam ekonomi Islam terdapat 6 prinsip, yaitu 1. Pengendalian harta individu, kedua, distribusi pendapatan yang inklusif, yang ketiga, bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Nah, yang keempat ada transaksi keuangan terkait erat sektor real. Nah, yang kelima ada partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Nah, yang nomor 6 bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Nah, dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa rules of behavior merupakan dasar yang membentuk sebuah sistem dalam ekonomi Islam yang terdiri dari seperangkat aturan nilai dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dalam membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, ijma' dan qiyas sebagai sumber pendukung. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.